Assalamualaikum, saya Melisa. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang kesehatan. Jujur baru pertama kali saya mengikuti training HR. Selama saya bekerja di HR, saya belajar secara otodidak. Tentunya tentang berbagai hal di HR. Jadi mungkin bisa dibilang saya HR generalis. Dengan mengikuti training ini, saya jadi lebih paham secara sekilas dan garis besar untuk menjadi seorang HR di sebuah perusahaan. Di video ini, saya akan coba menjelaskan hasil case study yang diberikan oleh manajemen SDM.net dalam training siap menjadi staf HR. Kemarin itu saya ikut di batch yang ke-9 yang dilaksanakan di bulan Juni kemarin. Lalu kita ada hasil akhirnya berupa tes untuk membuat sebuah video tentang case yang diberikan. Untuk case-nya sendiri bercerita tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang clothing line. Jadi seorang staff HR yang baru direkrut diberikan beberapa tugas untuk diselesaikan, dan saya di sini mencoba menjadi seorang staff tersebut dan mencoba memecahkan setiap tugasnya. Jadi singkat cerita, PT 5 Menit Saja ini sedang mengalami krisis karena keadaan ekonomi di negeri Wakanda yang dilanda sebuah wabah. Penjualan clothing mereka terhambat dan 3 toko offline-nya mengalami penurunan penjualan. Oke, jadi direksi PT 5 Menit Saja mengadakan rapat dan menginstruksikan sebagai berikut. Yang pertama, HR staff harus mencari seorang web designer yang handal, yang berpengalaman dan bisa dikontrak selama 10 bulan. Dengan ketentuan yang sudah diberikan, saya mencoba membuat sebuah iklan lowongan kerja mencari seorang web designer. Jadi saya akan tampilkan di sini untuk postingan iklan saya. Di sini saya coba membuat iklannya dengan bahasa Inggris, kemudian ada juga nanti dengan yang bahasa Indonesia. Iklan tersebut saya coba buat, lalu saya coba posting di sosial media ataupun media online lainnya. Sosial media di sini yang digunakan untuk menekan budget perusahaan. Jadi supaya tidak terlalu banyak budget lagi yang keluar, jadi saya berinisiatif untuk mencari web designernya dengan menggunakan sosial media ataupun media online lainnya. Lalu penyebaran iklan juga kita perlu perhatikan, karena dengan adanya hashtag atau mungkin FYP yang teratas, kita bisa menjadi trending atau menjadi pencarian teratas di iklan lowongan kerja. Hal tersebut juga membantu saya untuk memilih banyak kandidat yang akan masuk ke email HR. Jadi di sini saya lebih menekankan untuk iklan lowongan kerja yang lebih efisien dan efektif melalui media online. Kemudian yang kedua adalah membuat setelah proses rekrutmen dan seleksi diputuskan bahwa direksi memutuskan untuk mempekerjakan seorang web designer. Ceritanya di sini bernama Mbak Anggika. Oke. Lalu tugas berikutnya dari HR adalah membuat kontrak kerja untuk Mbak Anggika selama 10 bulan. Saya akan coba tampilkan di sini. Jadi web designer ini akan bekerja selama 10 bulan. Lalu untuk kontraknya sendiri dari 1 Juli hingga 31 Mei 2023. Untuk sistem kerjanya sekitar 5 hari kerja dalam 1 minggu. Lalu upah pokoknya per bulan 10 juta dan tunjangan jabatan per bulan 3 juta serta tunjangan harian 20.000 per hari. Saya coba masukkan elemen tersebut di dalam kontrak supaya dapat dipelajari oleh calon karyawan. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan tentang perhitungan upah dan PPh 21 untuk Mbak Anggika. Jadi dia itu upah pokoknya 10 juta, tunjangan jabatan 3 juta, lalu tunjangan hariannya 20.000 dikali 21 hari kerja menjadi 420.000. Dia memiliki NPWP dan merupakan wanita yang belum menikah. Lalu untuk perhitungan penghasilan brutonya, setelah dihitung didapatkan penghasilannya sebesar 13.874.000.
Lalu didapatkan juga untuk PPh 21 sebulannya sebesar Rp97.004. Kemudian setelah dihitung kembali dengan potongan-potongan dan iuran BPJS, kesehatan maupun ketenagakerjaan, maka Mbak Anggika akan menerima take home pay sebesar Rp12.922.996. Jadi itu merupakan upah yang dibayarkan perusahaan ke pekerja kepada Mbak Anggika setiap bulannya selama 10 bulan. Lalu untuk meningkatkan penjualan dari PT 5 menit saja, HR staff juga diharuskan untuk membuat program learning and development. Jadi di sini saya akan coba untuk memberikan program kepada staff sales promotion girl atau staff sales. Di sini mungkin saya memberikan masukan kepada perusahaan berupa memberikan kebijakan dari perusahaan berupa tunjangan insentif jika ada peningkatan penjualan. Jadi si karyawan akan merasa termotivasi jika adanya insentif ini. Lalu untuk tahap berikutnya adalah memberikan orientasi perusahaan atau product knowledge yang lebih detail lagi kepada setiap staff. Bisa juga dengan onboardingnya. Lalu setelah itu saya akan mencoba untuk jadwalkan untuk memberikan training sales skills, juga menangani handling komplain, juga membuat training atau maupun dari luar atau kita coba rancang sendiri tentang digital marketing. Jadi saya coba tawarkan ke bagian marketing untuk lebih meningkatkan penjualan dengan cara digital marketing gitu. Jadi penjualan kita melalui sistem online. Oke. Untuk selanjutnya setelah kita tadi melakukan training, maka kita akan mencoba untuk mengevaluasi hasil dari training tersebut. Apakah hasil penjualan di setiap cabang dapat memenuhi target? Lalu jika dirasa perlu, kita akan coba untuk memberikan mentoring ataupun coaching kepada staff sales agar lebih dapat meningkatkan penjualan dengan training yang kita berikan tadi di awal, misalnya dengan digital marketing kah, atau mungkin nanti dengan dengan sales skills, atau dengan handling komplain. Jadi kalau untuk di online itu bagaimana menangani komplain dari customer walaupun kita penjualannya melalui online. Nah, untuk training yang diberikan mungkin seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin tentang digital marketing saya coba jelasin mungkin ke pihak marketingnya bisa melalui banyak hal ya, bisa kita sewa untuk buzzer, atau mungkin kita coba branding dulu, atau mungkin kita bisa optimalkan website yang kita punya, misalnya dengan ada human assisted chat. Jadi kita bisa membuat customer kita konsultasi via website kita coba nanti untuk minta Mbak Anggika yang tadi sudah kita hire untuk menyediakan fitur tersebut. Lalu kita juga bisa memberikan coaching atau mentoring kepada staff sales mengenai cara penggunaan untuk di sosial media, untuk memasarkan produk di sosial media. Jadi mungkin nanti bisa kita coba untuk Mbak Anggika sekalian untuk memberi informasi tentang website kita yang lebih lengkap, lalu cara penggunaannya, lalu untuk fitur-fiturnya apa saja. Jadi staff sales kita yang ada di setiap cabang kita bisa lebih meningkatkan penjualan. Oke, untuk dari saya mungkin itu saja. Jadi semoga dengan adanya training ini saya jadi lebih termotivasi untuk menjadi HR yang lebih baik lagi, atau mungkin nanti saya bisa ikut training HR yang lainnya yang lebih mendalam untuk berbagai aspek yang banyak banget di HR itu. Sampai ketemu lagi untuk di training-training selanjutnya. Terima kasih manajemen SDM.